Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM awalan 2023, yang dimana kami akan membahas tentang aplikasi yang kami buat menggunakan NetBeans dengan tema absensi dan kegiatan sekolah. Sebelum kami membahas lebih lanjut tentang aplikasi yang kami buat menggunakan NetBeans, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Ahmad Sefa Maulana, yang kedua ada Ahmad Dio Adrianto, yang ketiga ada Rahmat Rivaldi, yang keempat ada Andika Wahyu Adrian, yang kelima ada Muhammad Usni Abdillah, kemudian yang keenam ada Eva Aulia, ketujuh ada Ida Siti Nur Aisyah, dan yang terakhir yang kedelapan ada Laili Madam Sabika. Sebelum kami lanjut, kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ega Sela Marsiani, MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman visual yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil proyek yang kami buat. Untuk itu, kami akan lanjut membahas tentang aplikasi yang kami buat menggunakan NetBeans. Halaman pertama yang akan muncul saat aplikasi dijalankan adalah halaman login ini. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan username dan password yang sudah terdaftar di dalam database. Pada kolom password juga terdapat icon mata yang dapat digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan password agar pengguna lebih mudah saat mengecek password yang diketik. Sebagai contoh, saya akan login menggunakan akun username admin dan passwordnya adalah 123. Setelah data berhasil dimasukkan, saya klik tombol masuk. Saat tombol masuk ditekan, sistem akan mengecek apakah username dan password yang saya masukkan sudah sesuai dengan data yang ada di database MySQL. Jika data sesuai, maka proses login dinyatakan berhasil. Karena akun yang saya gunakan valid, sistem berhasil melakukan autentikasi dan secara otomatis mengarahkan saya ke halaman dashboard. Kemudian jika login sudah berhasil, aplikasi akan menunjukkan pada bagian dashboard. Pada bagian dashboard kali ini, aplikasi menunjukkan bahwasanya adanya total siswa dan total guru absensi hari ini, kegiatan bulan ini. Dan di bawahnya juga kami membuat persentase laki-laki dan perempuan, serta ada kegiatan terdekat. Selanjutnya yaitu form data siswa. Pada halaman ini terdapat form untuk menginput data siswa serta tabel yang menampilkan seluruh data yang telah tersimpan. Langkah pertama adalah mengisi data pada form. Kolom NIS diisi dengan angka 444. Nama siswa diisi dengan IDH, jenis kelamin dipilih perempuan, kemudian memilih kelas sesuai dengan data siswa yaitu 9B. Berikutnya pada kolom tanggal lahir, klik ikon kalender kemudian pilih tanggal 12 Juli 2000 sehingga pada tanggal tersebut otomatis masuk pada dalam form. Setelah itu kolom nomor telepon diisi dengan angka 666, kemudian kolom alamat diisi dengan Cibubur. Klik tombol tambah. Tombol ini berfungsi menyimpan data ke dalam database. Data yang baru ditambahkan langsung tampil pada tabel data form siswa. Selanjutnya, pilih data yang ingin diubah pada tabel. Seluruh data akan otomatis tampil kembali ke dalam form. Kemudian, lakukan perubahan pada kolom kelas dan kolom nomor telepon. Klik tombol ubah, hasil perubahan langsung terlihat pada tabel. Berikutnya, pilih kembali data yang ingin dihapus, kemudian klik tombol hapus. Tombol ini berfungsi untuk menghapus data dari database. Setelah data berhasil dihapus, data tersebut sudah tidak ada lagi ditampilkan pada tabel. Selanjutnya, pada saat ini ditampilkan halaman form data guru. Halaman ini merupakan salah satu modul utama dalam sistem informasi akademik yang digunakan oleh administrator untuk mengelola seluruh data guru. Adapun data yang diinput meliputi yang pertama itu ada NIP, berfungsi sebagai identitas untuk setiap guru sehingga tidak terjadi data yang sama. Selanjutnya, nama lengkap guru. Digunakan untuk menyimpan nama lengkap guru. Lalu, ada jenis kelamin. Menggunakan combox sehingga pengguna cukup memilih antara laki-laki atau perempuan. Lalu, ada tanggal lahir. Menggunakan data picker agar format tanggal lebih rapi dan mengurangi kesalahan input. Selanjutnya, ada nomor telepon. Berisi kontak guru yang dapat dihubungi. Lalu, ada alamat. Digunakan untuk menyimpan alamat lengkap guru. Digunakan untuk menyimpan data guru ke dalam database. Lalu, ada tombol ubah, berfungsi untuk memperbarui data guru yang sudah ada.
Langkahnya adalah memilih data pada tabel, kemudian data akan tampil pada form. Setelah dilakukan perubahan pengguna, maka tombol ubah menyimpan hasil edit. Selanjutnya ada hapus, digunakan untuk menghapus data guru yang sudah tidak diperlukan. Lalu ada reset, berfungsi mengosongkan seluruh isian form sehingga pengguna dapat memasukkan data baru tanpa harus menghapus satu persatu. Lalu ada fitur pencarian. Di sini pengguna cukup mengetik NIP atau nama guru. Kemudian menekan tombol cari. Sistem akan menampilkan data yang sesuai sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat, terutama ketika jumlah data sudah banyak. Selanjutnya kita ke data kelas. Data kelas meliputi kode kelas, nama kelas, wali kelas, dan kapasitas. Sini kita akan coba membuat kelas atau data kelas baru ya. Misalkan di sini contohnya dengan kode kelas E, namanya yaitu 9E, nama wali kelasnya yaitu Joko, dengan kapasitas 20. Kita klik tambah, lalu kita klik OK. Kita akan mengubah data yang sudah ada, data yang sudah kita buat ya, lalu kita ubah menjadi Sinta. Kita klik ubah, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan menghapus data yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, di sini kita melakukan reset, dan di sini kita bisa mencari data kelas atau daftar kelas yang sudah ada ya, dengan ya cara seperti ini kita bisa cari. Oke, cukup sekian. Kita masuk ke dalam form data mapel. Di sini ada kode mata pelajaran, nama mata pelajaran, guru pengampu, dan jumlah jam. Jika kita masukkan misalnya kode mapel yaitu D1, selanjutnya mata pelajaran bahasa Jepang, lalu guru pengampunya kita masukkan si Febri. Jumlah jamnya cukup satu saja, lalu klik tambah. Data akan langsung tersimpan. Selanjutnya kita juga bisa menghapus data. Contohnya di seperti bahasa Jawa, kita hapus, lalu berhasil dihapus. Kita juga bisa mengubah data. Contohnya di sini kita bisa mengubah jamnya, langsung ubah jamnya di 1 jam. Klik ubah, data akan berhasil berubah. Selanjutnya kita juga bisa mereset data. Selain itu kita juga bisa mencari data dengan melalui kode mapel, nama mapel, dan guru pengampu. Di absensi kita terdapat kelas, mata pelajaran, dan tanggal. Dan di kelas kita bisa coba setting kelas, contohnya kelas 9B. Nah, oke, kelas 9B, dan mata pelajaran bahasa Jepang. Dan di sini kita bisa atur tanggal. Saya tentukan pada tanggal 12 aja deh. Nah, di sini kita bisa langsung tampilkan dan langsung muncul di daftar absensi siswa. Dan di status juga kita bisa setting, contohnya di sini hadir. Oke, langsung bisa disimpan dan oke, selesai. Selanjutnya, pada tampilan ini ditampilkan halaman input jadwal pembelajaran. Halaman ini digunakan oleh administrator untuk mengelola jadwal belajar mengajar di sekolah. Field yang tersedia antara lain itu yang pertama ada ID jadwal, berfungsi sebagai identitas unik setiap jadwal yang dibuat. Lalu yang kedua ada hari, digunakan untuk memilih hari pelaksanaan pembelajaran seperti Senin, Selasa, dan seterusnya. Menggunakan combox pada field agar memudahkan pengguna memilih data yang sudah tersedia sehingga mengurangi kesalahan input. Selanjutnya ada kelas, menentukan kelas yang akan mengikuti pelajaran, misalnya kelas 9A atau 9B. Lalu ada mata pelajaran, ada guru, lalu ada jam mulai, yaitu menentukan waktu dimulainya proses pembelajaran. Lalu ada jam selesai, menentukan waktu berakhirnya proses pembelajaran. Di tombol operasi ada tambah, digunakan untuk menyimpan jadwal pembelajaran baru ke dalam database. Selanjutnya ada reset. Di sini berfungsi untuk mengosongkan seluruh isian form sehingga pengguna dapat memasukkan data baru.
Lalu ada hapus, digunakan untuk menghapus jadwal yang tidak digunakan atau terdapat kesalahan. Lalu ada fitur pencarian. Pengguna dapat mencari jadwal berdasarkan hari, kelas, mata pelajaran, atau guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan data kegiatan sekolah. Admin bisa merubah atau menambahkan nama kegiatan, jenis kegiatan, tanggal, tempat, penanggung jawab, serta keterangan. Di bagian kanan saya ada tombol-tombol simpan, hapus, reset, serta ubah. Di sini kita akan memasukkan nama kegiatan yaitu LDKS, jenis kegiatannya itu adalah ekstrakurikuler, tanggalnya kita bisa menyesuaikan, serta tempatnya kita di Jambore Cibubur. Lalu di sini saya akan menulis penanggung jawabnya yaitu OSIS ya teman-teman. Dan keterangannya di sini kita akan menulis tidak wajib. Lalu setelah sudah ini kita input, di bawah sini dia akan langsung ada bacaannya. Kita bisa merubah, penanggung jawabnya itu adalah guru. Untuk tombol rubahnya di kanan dan reset. Serta hapus. Selanjutnya kita masuk pada menu laporan yang dimana ada laporan data siswa, laporan data guru, laporan jadwal pelajaran, ada laporan data absensi. Kita lihat laporan data siswa yang kita buat menggunakan Jasper Report. Sini ada tanggal cetak, kemudian ada lokasi serta hari, tanggal, bulan, serta tahun. Kemudian kita masuk ke laporan data guru yang masih sama seperti sebelumnya. Kemudian kita lihat pada bagian laporan jadwal pelajaran yang masih sama seperti sebelumnya. Kemudian kita masuk pada laporan data absensi siswa. Ya. Setelah itu kita akan melakukan logout. Selesai. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dalam pembuatan aplikasi, dalam pembuatan video, serta ada kekurangan dari kata-kata kami, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.